Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini surat ke-6 ayat 154. Pada ayat 151, 152, dan 153 kita diajarkan oleh Allah 10 prinsip dasar ya, ajaran Islam. Bukan sekedar review ya. 10 itu adalah 10 pantangan. Apa saja itu? Pertama, jangan menserikatkan Allah, jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau jangan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, yang ketiga apa? Jangan membunuh anak-anak karena kemiskinan. Yang keempat, jangan mendekati atau berbuat kejahatan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Yang kelima, jangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah. Yang keenam, jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia mencapai usia dewasa. Semua ada 10. Yang ketujuh, keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan ya. Tidak ada unsur dan maksud penipuan. Yang kedelapan, berlaku adil dalam perkataan meskipun terhadap keluarga, terutama dalam memberikan kesaksian dan putusan hukum. Yang kesembilan, memenuhi janji Allah. Yang kesepuluh, mengikuti. Ya, jangan mengikuti jalan lain yang akan menyesatkan dari jalan Allah. Itulah 10 pokok-pokok dalam ajaran Islam. Nah, pada ayat berikutnya 154 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Summa, kemudian ataina, kami memberikan Musa, kepada Nabi Musa al-kitaba, kitab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah Tauratnya. Tamaman, untuk menyempurnakan nikmat kami. Alladzi, terhadap orang yang ahsana, orang yang sudah berbuat kebaikan. Wa tafsilan, serta merinci, menjelaskan likulli syai', terhadap segala sesuatu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka dengan jumpa Tuhan mereka, yu'minun, mereka orang yang beriman. Apa maksud dari ayat ini? Muhammad Rashid Ridho berkata, Kanatil wasayatil ashru fil ayatis salas allati qabla hadhil ayat min hujajillah al-adabiyah ala haqiyati dinihil qawim. Pada 3 ayat sebelumnya Allah menjelaskan prinsip-prinsip dasar ya, agama Allah yang
qawim, yang lurus. Wa wujub ittiba'i siratihil mustaqim, dan kewajiban mengikuti jalan Allah yang lurus. Ufiya biha ala maqablaha minal hujjatil aqliyah ala usuli hadzal din. Lalu Allah ikuti dengan menjelaskan dasar-dasar dari secara akal, dasar-dasar secara akal terhadap agama ini. Wa dahada syubhatil mu'anidin wal mumtarin. Dan Allah membatalkan syubhat. Syubhat itu kekeliruan ya. Kekeliruan orang-orang yang menentang dan orang yang ragu. Walamma kamulat bidzalika hujjati surah wa bayyinatiha hasanun ayyunabbihahuna ala makanatil Quran. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan kedudukan Quran. Ya, kedudukan Quran itu apa? Fi jumlati minal hidayah. Setelah Allah menggunakan prolog, diturunkan Taurat, nah itu sudah terbukti menuntun Bani Israel ke jalan yang lurus. Nah sekarang Allah menurunkan Quran. Quran itu satu paket dari hidayah yang Allah berikan kepada manusia. Ala dolalatihim wa idzaril musyrikin bima ya'lamuna annahu la yakuna lahum uzrun indallah. Allah turunkan Quran untuk menjadi i'dzar. I'dzar itu meniadakan uzur. Jadi jangan sampai orang musyrik nanti beralasan tidak ada wahyu yang turun. Ya, sehingga mereka berbuat salah. Nah, ini ayat ini, Quran ini turun untuk membatalkan itu semua. Ya, singkatnya Quran turun itu supaya nanti tidak ada alasan untuk menggugat Allah. Wa adamu irsali rasulin idza hum lam yattabi'uhu, karena mereka tidak mengikuti itu karena tidak ada rasul. Ya, jadi mereka beralasan seperti itu. Nah, maka Quran ini turun. Wa qad iftataha hadza tanbih wa tadhkir wal idzar bi dzikri ma yushbihul Quran fi syar'i wa minhaji mimma ishtahara indal musyrikin wa huwa kitabu Musa. Nah, di sini dijelaskan tentang Taurat, ya, karena Taurat itu sudah terbukti. Jadi sebenarnya menurut para pengamat peneliti agama, sebenarnya kitab suci yang bermuatan hukum itu hanya ada dua, yaitu Taurat dan Quran. Kalau Injil, Nabi Isa, itu syariatnya mengikuti Nabi Musa. Jadi tidak ada penambahan kecuali akhlak. Ya, jadi kitab Taurat, aturan-aturan itu dipakai lagi oleh Nabi Isa. Cuma ada tambahan akhlak sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau Quran itu fenomenal. Jadi penyempurna betul-betul. Ada yang dalam Taurat tidak ada, tapi ada dalam Quran. Jadi konon Taurat itu menempati 2/3 Quran, kurang lebih begitu. Maka Quran ini penyempurna. Itu ya, kurang lebih begitu. Jadi kalau orang mengamalkan Quran secara otomatis mengamalkan Taurat, ya, karena Quran itu 100%, Taurat kurang lebih 66%, 2/3-nya. Kalau orang mengamalkan Taurat, dia tidak akan mungkin mengamalkan Quran karena kurang. Nah, maka ayat ini turun. Summa ataina Musal kitaba. Kemudian kami memberikan Alkitab kepada Musa. Tamaman, sebagai tamam, ya, untuk menyempurnakan. Alalladzi ahsan, terhadap orang yang sudah berbuat baik. Jadi orang yang sudah berbuat baik akan sempurna kalau dia menjalankan Taurat. Wa tafsilan likulli syai', dan merinci segala sesuatu. Wahudan wa rahmat, petunjuk dan rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, supaya mereka dengan jumpa kepada Tuhan mereka itu yakin. Supaya mereka yakin.
ya, bahwa suatu saat mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Sabaqa fi hadhihi surah wa ghairiha al-jam'u baina dzikri Taurat wal Qur'an litadzkir bitasyabuh bainahuma. Sudah sering kita dengar ya, Taurat dan Quran itu disejajarkan. Taurat dan Quran. Li'anal Arab kanu ya'lamun, karena orang-orang tahu, orang Arab tahu anal Yahuda al-mujawirin lahum ahlu kitabin ismuhu Taurat. Karena orang Arab pada waktu itu tahu bahwa orang-orang Yahudi itu kitabnya Taurat. Ya, jadi mereka sudah tahu kitab suci Yahudi itu Taurat. Walahum rasulun ismuhu Musa, dan mereka juga tahu rasulnya namanya Musa. Wa annahum ahlu ilmin wa syariat, dan pada kehidupan sehari-hari posisi mereka itu lebih tinggi daripada orang Arab. Nah, jadi orang Yahudi ini saat hidup dengan orang Arab itu sudah unggul. Nah, keunggulan mereka ini karena ada Taurat. Ya, unggulnya mereka ini karena Taurat. Wa kana ba'du uqalaihim yatamanna law yu'tal Arab mislama utiyal Yahuda. Dan sebagian ahli-ahli orang Arab kepengen jadinya, karena dia melihat komunitas Yahudi itu maju, ya, berkat ada kitab suci. Mereka ingin seperti orang-orang Yahudi itu, pinternya. Wa yaqulun, mereka berkata, innahu, sesungguhnya lau ja'ahum kitabun, seandainya datang kepada mereka kitab, mislah kitabihim, seperti kitab yang turun kepada orang Yahudi, lakanu ahda minhum, pasti mereka akan akan terunggulkan. Mereka akan kebalap sikit. Ya, karena mereka melihat orang-orang Yahudi itu dalam kehidupan dan penghidupannya di atas mereka. Nah, itu karena ada Taurat, sehingga orang-orang Arab kepengen, wah, kalau kita diturunkan kitab suci pasti kita bisa ngalahin mereka. Kurang lebih begitu. Lakanu ahda minhum wa adzama intifi'an lima ya'taqidu nami imtiyazihim alaihim bidzaka, karena mereka mengenali orang-orang Yahudi itu punya keistimewaan melebihi mereka, yaitu zakat, kecerdasan, wal akli, akal yang kuat, wa uluwil himmah, dan himmah yang tinggi, akhlak yang tinggi. Nah, inilah harapan mereka. Ayat 155. Wa hadza kitabun, inilah kitab itu. Wa hadza, dan ini adalah kitab. Anzalnahu, yang kami menurunkannya, mubarakun, yang diberkahi. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Apa maksud dari ayat ini? Kata Ibnu Katsir, fihi da'wa ila tiba'il Qur'an. Pada ayat ini ada imbauan untuk mengikuti Quran. Kenapa Quran harus diikuti? Wa wasfi bil barka liman ittaba'u. Dan Allah menyampaikan Quran itu penuh berkah, sehingga orang yang mengamalkannya akan mendapatkan berkah itu. Ya, liman ittaba'u wa amila bihi fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun akhirat. Itu menurut Ibnu Katsir. Menurut Muhammad Rashid Ridha, artinya wa hadzal Qur'an alladzi yut'a 'alaikum kitabun 'azimul qadar. Kata Muhammad Rashid Ridha, Quran yang diturunkan kepada kita ini, ya, itu punya derajat yang amat tinggi. Jadi semua mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabinya itu jumlahnya banyak, nggak terhitung, ya. Ada yang spektakuler. Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang yang terkena kusta. Dan begitu nabi-nabi lain.
Tapi semua mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul itu sudah tidak bisa kita lihat, sudah tidak bisa kita dengar lagi, kecuali Quran. Ya. Maka Rasulullah menyatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua untukmu, lan tadillu abadan, kamu tidak akan pernah sesat selamanya, kitabillah wa sunnatu rasul, kitabullah dan sunnatu rasul. Nah, sunnah Rasul ini sering disebut dalam Quran itu hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kami mengajari mereka kitab dan hikmah. Hikmah itu adalah hadis. Ya, jadi kita diminta kalau kita ingin mulia, maka kita harus menerima dua pusaka ini, yaitu Quran dan hadis. Anzalnahu kama anzalnal kitab ala Musa. Kami turunkan sebagaimana kami turunkan Alkitab kepada Musa, jami'u, yang merupakan jami', kitab yang komplit, ya, jami'un likulli asbabil hidayah, untuk mendapatkan sebab-sebab hidayah. Kan kemarin sudah disampaikan, nikmat yang Allah turunkan ke dunia ini ada 4. Yang paling rendah adalah hidup. Ya, Allah memberikan hidup kepada kita bersama dengan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup juga diberi hidup. Lalu kita diangkat lebih dari makhluk hidup biasa, yaitu diberi dengan nikmat merdeka. Merdeka. Merdeka, dengan merdeka kita naik derajatnya lebih dari makhluk hidup biasa. Karena merdeka hanya diberikan pada manusia. Tuh, udah naik tuh. Ya, dengan merdeka ini kita bisa merubah, kita bisa menentukan masa depan lebih baik. Itulah yang dimiliki manusia sekarang. Dia ditugasi Allah memakmurkan bumi, mengelola bumi. Nah, pengelola bumi itu namanya khalifah. Ya, seharusnya itu jatuh di tangan umat Islam. Seharusnya, idealnya, supaya janji-janji Allah itu menjadi terrealisasi. Karena Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan turunkan keberkahan langit dan bumi. Bukan keberkahan bumi saja, langitnya juga. Nah, setelah kita menjadi manusia biasa pada umumnya, ya, diberi keistimewaan merdeka, jadi merdekanya bebas menentukan nasibnya. Ya kan, sudah disampaikan yang lalu bahwa Allah hanya menurunkan ukuran, aturan, dan contoh. Jadi Allah menurunkan isi Quran dan hadis cuma aturan, ukuran, dan contoh. Kalau mau masuk surga ini, masuk neraka ini. Sehingga Allah menyatakan, faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang mau, silahkan menjadi mukmin. Wa man sya'a falyakfur. Yang mau kafir silahkan. Inna a'tadna lil kafirina. Lalu kami menyediakan untuk orang kafir azab jahanam. Untuk mukmin surga. Itu ukurannya. Karakteristiknya sudah dijelaskan, sifat-sifatnya sudah dijelaskan. Lalu kita diberi kemerdekaan untuk memilih, silahkan. Mau milih yang mana? Kan? Semuanya ada risikonya. Nah, mungkin kalau milih jahanam, hidup di dunia bebas dikit lah. Gitu. Kebebasannya lebih banyak. Orang sholat, ya diem. Ya kan? Bebas melakukan apa yang Allah tidak sukai. Bebas makan yang haram. Bebas bergaul apa saja. Sepanjang tidak dijerat oleh hukum. Gitu kan? Nah itu. Nah setelah kita ditakdirkan jadi manusia, kita diangkat lagi. Bukan manusia biasa. Ya. Nikmat berikutnya adalah nikmat hidayah. Nah, kita manusia yang mendapat hidayah. Berbeda dengan hidup dan merdeka yang diberikan kepada semua orang. Kalau hidup diberikan kepada semua makhluk hidup,
Kalau merdeka diberikan kepada semua manusia, kita bukan manusia biasa, dinaikkan lagi mendapat hidayah. Kalau untuk hidayah, nggak dibagi gratis. Ya, ada yang kebagian, ada yang enggak. Di antara yang enggak kebagian adalah paman Rasulullah Abu Talib. Tidak kebagian. Anaknya kebagian, cucunya kebagian. Ayah Nabi Ibrahim, istri Nabi Lut, anak Nabi Lut enggak kebagian. Walaupun dia berdekatan dengan orang saleh. Nah itu, jadi soal hidayah ini disebut dalam surat 29 ayat 69, harus dijemput. Walladzina jahadu, harus ada jihad. Walladzina jahadu lanahdiyannahum subulana. Maka kami akan tunjukkan jalan kami. Setelah kita mendapat hidayah, lalu kita nerawang. Dari mana kita dapat hidayah? Ya, karena diutusnya Rasul. Nah itulah yang surat berapa itu kemarin? Surat 3149 ya. Wa qad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh kami telah memberikan anugerah pada mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan. Karena kami telah menurunkan rasul. Tuh. Jadi nikmat yang tertinggi itu kitabullah dan sunnatur rasul. Jadi apa artinya orang dapat hidayah gitu? Kalau dia nggak ada kitabullah dan sunnatur rasul, mau pakai petunjuk mana? Nah itu, nikmat tertinggi. Tapi tentu kita akan rasakan kalau kita mengamalkannya. Kalau nggak ngamalin ya susah. Ya, kita kembali sini. Qala Sa'di. Syekh Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin menyatakan, wa hadzal Qur'an al-azim wa dzikrul hakim kitabun anzalnahu mubarak. Kitab Quran yang besar ini dan merupakan zikrul, kitab zikir yang bijaksana adalah kitab yang kami turunkan. Kitab kami gitu. Mubarakun, yang diberkahi. Ai fil khair katsir wal imal mughazir. Apa yang disebut dengan mubarak ditafsirkan oleh Imam Sa'di, khairul katsir. Banyak nilai-nilai kebaikan. Wal imamul ghazir, wal ilmul ghazir, dan banjir ilmu. Nah, kalau kita baca Quran tuh ilmu kita akan banjir, meluap. Wa huwa alladzi tastamiddu minhu sairul ulum. Karena Quran itulah menjadi ulumul ulum. Ya. Intisari, ada induknya ilmu. Induknya ilmu itu ada dalam Quran. Wa tustakhraju min barakat, serta dari Quran itulah akan keluar berkah-berkah. Sehingga membacanya saja sudah bernilai. Memang warisan dari Rasul dua, kitabullah dan sunnatur Rasul. Apa yang membedakan kitabullah dan sunnatur Rasul? Saya juga amat sulit mudeng gitu. Para ulama menggariskan, baca Quran itu dapat baca Quran disebut ibadah. Ini bedanya Quran dan hadis. Baca Quran itu dihitung ibadah. Bahkan dalam promo hadis itu bukan satu kata, malah dinilai per huruf. Ya, jangan kau katakan alif lam mim satu kata. Tapi alif lam itu alif, lam dan mim. Diganjarannya Allah itu per huruf. Nah, beda dengan hadis. Hadis ini beda dengan Quran adalah dibacanya bukan ibadah. Nah, dalam definisi ini saya nggak ngerti. Sebab kalau orang belajar hadis itu untuk mengerti, itu juga bagian dari ibadah. Paket ibadah adalah ibadah. Cuma membaca hadisnya itu bukan ibadah. Nah, definisi ini saya nggak mengerti. Jadi ulama membedakan antara Quran dan hadis itu karena Quran dibacanya itu ibadat. Maksudnya gini loh, kan ada seruan, kalau Quran sedang dibaca nggak boleh berisik. Ya kan? Tapi tidak ada pada hadis. Ya, contohnya kalau dibaca hadis, fastami'u lahu wa ansitu, kan tidak ada. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau Quran sedang dibaca,
dengar dan simak baik-baik supaya kalian mendapat rahmat. Itu tidak ada pada hadis. Itu loh. Tapi prakteknya kalau orang baca hadis direcokin juga kesel juga gitu. Ya, maksud saya kan ulama juga merumuskan semua kegiatan, semua gerak yang ditujukan untuk memahami kitabullah dan sunnatul rasul adalah ibadah. Itu maksudnya. Fama min khairin illa wa qada'a ilaihi wa raghiba fi. Maka tidak ada kebaikan yang sampai luput tidak dibicarakan dalam Quran. Ada nggak kebaikan yang tidak dibicarakan dalam Quran? Nggak ada. Tuh. Jadi kalau kita singkatnya bodoh aja nggak sekolah itu. Orang bodoh benar-benar bodoh. Nggak bisa baca tulis, terus dia mulai baca Quran, terus dia memahami Quran, nanti dia jadi orang baik. Dia nggak belajar apapun, belajar apa-apa nggak, pokoknya belajar Quran saja, dia akan jadi orang baik. Dia nggak perlu nurut sama orang tua, dia nggak perlu peduli pada orang, pedulilah pada Quran. Contohnya gitu. Maka dia otomatis menjadi anak saleh. Karena dalam Quran ada perintah wabil walidaini ihsanan. Katakanlah orang yang betul-betul berandal, ya, bromocora, preman, tobat. Udah, pokoknya dia khusus baca Quran. Tiba-tiba dia akan menjadi orang baik. Gitu. Karena semua kebaikan ada dalam Quran, tidak ada yang lolos. Itu yang disebut dengan barokah. Wa dzikrul hakim hukmi wa dzikrul hikami wal masalih allati tahussu alai. Dan di sana ada hikmah-hikmah. Ada cerita-cerita pengalaman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Rasulullah meninggalkan kita, mewariskan kita 2, kitabullah dan sunnatul rasul. Isinya cuma 3. Aturan, ukuran, dan pengalaman. Kalau aturan, ukuran, dan pengalaman itu kita tidak praktekkan, maka tidak ada pengaruh apapun. Ya, kita tidak akan menjadi orang saleh. Ya kan, kita baca saja, setelah baca itu enggak diamalkan. Sholat enggak, zakat enggak, tapi ngerti. Itu tidak akan memberi efek. Suatu saat pasti akan dihukum. Suatu saat akan dihukum. Wa dzakara asbab maghfirah min fi'li waqibin wa khimah. Serta dalam Quran ini juga disebutkan sebab-sebab munafirah, sebab-sebab yang membuat orang itu takut dari kita, lari. Maksudnya perbuatan-perbuatan yang tercela. Juga ada dalam Quran. Ya, kalau kita tinggalkan, insya Allah kita akan terpuji. Ya, singkatnya gini, orang yang buta apapun, lalu dia khusus baca Quran, maka semuanya akan, dari situlah akan bias gitu. Dia akan rajin baca buku, belajar sejarah. Siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Siru itu maknanya berjalan. Tapi dalam waktu yang sama, sirah itu juga dari siru. Ya, jadi siru fil ardi. Berjalanlah kamu, ya, ke pelosok-pelosok negeri. Lalu lihatlah akibat orang yang mendustakan. Tapi kata sirah itu juga diambil kata siru. Bisa diartikan kita nggak perlu jalan-jalan, maksud saben hari jalan-jalan. Pelajarilah sejarah. Karena dengan belajar kita nggak perlu banyak gerak. Kita lihat sejarah orang dulu. Yang dulu-dulu kan nggak mungkin kita jelajahi kan. Nah, maka dengan sejarah kita belajar dari pengalaman. Tadi itu bahwa Quran dan hadis itu isinya aturan, ukuran, dan pengalaman. Pengalaman orang dulu menentang Allah, disambar petir, musibah, korun. Nah, itu pengalaman-pengalaman sama. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus ini kan ada ukuran dan aturan. Ya kan? Ukuran dan aturan. Tapi sekedar tahu ukuran dan aturan kita tidak afdol sebelum ada demo,
sebelum didemokan. Ya kan, contohnya kan ada tuh di aturan-aturan masak harus begini, 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 begini. Kalau kita belajar nggak mudeng. Tapi kalau kita ngelihat ahli masak demo di depan kita, oh begitu. Nah, kita minta, ya Allah menyatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kami beri nikmat. Ini pengalaman ini. Ghairil maghdub, bukan yang mendapat murka. Waladhdallin, bukan yang dapat yang sesat. Kan kita harus mempelajari pengalaman-pengalaman orang dulu. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, antukhalifu lahu amran. Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kalian menyalahi perintahnya. La'allakum, agar kalian inittaba'tumuhu, jika kalian mengikutinya, turhamun, maka akan mendapat rahmat. Fa'akbaru sababi dilinahi rahmatillah ittibau hadzal kitab. Maka sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat Allah adalah mengikuti kitabnya. Baik secara ilman, secara teori, wa amalan, dan beramal. Nah inilah saudara-saudara yang menjadi musibah ya terhadap umat Islam itu, karena Rasulullah sudah mengatakan tidak akan sesat kalau kau betul-betul pahami isinya. Nah kita nggak memahami. Ya mungkin memahami itu tahapan kedua lah. Ngaji aja gitu. Ya. Di setiap majlis-majlis kajian itu betul-betul dikaji kitabullah dan sunnatul Rasul. Yang ada adalah pengajian itu hanya untuk kumpul. Ya, isinya apa itu tidak terstruktur. Tidak ada ukuran dan aturan. Nah, materinya apa? Kan namanya Islam itu kan banyak. Seperti yang saya sampaikan, Quran itu 6.236 ayat. Hadis itu 20 kalian. Jumlah hadis. Nah ini kapan mau selesainya? Kan harus berurutan itu. Seperti kita mau mengerjakan proyek kan dari A sampai Z kita pelajari itu. Ya, ketentuannya harus bagaimana. Ini baru setengah kita sudah mulai bekerja, bisa salah. Nah, itulah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah tentang surat 6, 154, 155. Kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Nah, kita lanjutkan. Ada yang bertanya, jadi bedanya fatwa dengan buku-buku. Buku itu teori, kalau fatwa itu praktek. Ya, jadi ada peristiwa gitu, ada fenomena. Contohnya ini. Manil mukallaf fil hajj anil abi wal idza kanu mujadaini walakin la yastadimu hajj. Siapa yang bertanggung jawab menghajikan bapak dan ibu jika mereka masih hidup tapi nggak bisa haji? Ini kan fenomena ini, ya. Jadi kejadian ada bapak dan ibu masih hidup, tapi nggak bisa haji. Nah, nggak bisa hajinya macam-macam. Boleh jadi nggak ada ongkosnya, boleh jadi ada ongkos tapi kesehatannya memburuk. Ya. Kan orang Indonesia itu jarang safar. Rata-rata orang Indonesia itu jarang safar atau melakukan safarnya itu pendek, ya, artinya jangka pendek. Nah, karena jarang safar, jadi kalau safar tuh muntah gitu dia, muntah, harus mabok. Nah ini kan kerok jadi, ya kan? Sampai ada yang kekeh setelah nyampe ke sana mau pulang. Karena dia terkenang dengan kegiatan-kegiatan di sini, suka kasih pakan ayam sore-sore, waduh keelangan gitu. Karena itu rekaman sehari-hari. Iya, saben hari begitu aja tuh. Nah, ya, ini gimana? Tanggung jawab siapa? Nah, dijawab oleh Syekh Utsaimin. Al-jawab, laisa ahad minan nas mukallafan an ahad. Li'anal ibadat innama tajibu al mukallaf. Tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab pada ibadat orang lain. Maka saya katakan dalam masalah ibadat, kita tidak boleh ngikut siapapun. Sebab tanggung jawab kita itu langsung pada Allah. Sebenarnya begitu.
Ibadat itu tanggung jawab masing-masing. Innama tajibu ala mukallaf, karena ibadat itu wajib kepada mukallaf. Wala tajibu ala ghairi, tidak kepada orang lain. Ya, jadi ibadat itu kalau kita sebagai suami sholat, istri nggak sholat, dia tanggung jawab dia. Nah, kita hanya menasihati saja. Kalau urusan ritual, ya, contohnya kita seseorang mendapati istrinya nggak sholat, yang penting kita nyuruh saja. Sebagai suami kita nyuruh, dan apa sebabnya dia nggak sholat? Kalau dia nggak ngerti, tanggung jawab kita memberikan ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, kita dorong dia supaya ngaji. Kalau itu semua sudah dimiliki, suatu saat dia nggak sholat, nggak usah digebukin, karena itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia nggak nurut kita boleh pukul dalam batas-batas yang dibolehkan ya. Hak-hak seorang suami tidak dipenuhi boleh. Tapi kalau dia kepada Allah, kita nggak usah ikut campur. Itu ya. Nah, ini karena itu masing-masing. Walau wajabat ibadatu syakhsin ala ghaira zima min dzalika yakuna athiman idza lam yu'addiha anhu. Seandainya ibadat itu bisa dioper kepada orang lain, niscaya jika seseorang mendapati kedua orang tuanya tidak haji, otomatis dia dosa. Ya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman dalam surat 6, 164, ya. Belum nyampe kita berdiri. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Tidaklah berdosa seorang pendosa, ya, tidaklah menanggung beban seorang pendosa, beban orang lain. Maksudnya dosa orang lain itu tidak bisa dioper ke kita. Kalau kita tidak terlibat, ya. Wal walidan idza kana la yastati'ani biya bibadanaihima ma wujudil maladaihima fa inna yahuju anhuma waladuhuma aw ghairu. Kedua orang tua jika mereka secara fisik tidak bisa haji, tapi secara finansial punya, uangnya punya. Cuma fisiknya tidak memungkinkan. Wong jalan berapa kilo aja udah susah gitu ya. Jadi susah bergerak, contohnya udah di tempat tidur terus. Bagaimana bisa berangkat ke sana? Uangnya banyak. Maka dihajikan oleh yang lain. Boleh kedua anaknya, terutama yang ada ikatan darah itu lebih baik ya. Wa idza kana yastati'anil haja bi abdanihima fa inna la yajuzu li ahadin ay yahuja anhu faridatal Islam. Dan jika mereka secara fisik bisa melakukan haji, itu juga tidak bisa digantikan. Tadi ya, kalau tadi kan finansialnya, duitnya punya, tapi badannya tidak menentukan, fisiknya, karena udah tua, maka boleh dihajikan oleh siapapun. Karena uzur tadi, ada uzur. Tapi sekarang tidak ada uzur, mampu, kuat, ya, maka anak pun tidak menjadi tanggungan karena nggak punya biaya. Ya, itu tidak merupakan kewajiban karena haji ini kan ada catatannya manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Seandainya tidak ada ayat itu, maka berdosa. Ya, tapi Allah sudah menyatakan bagi yang mampu. Amma ghair faridah fala haraj. Tapi kalau bukan wajib boleh. Kalau bukan yang wajib katanya boleh, yang sunnah-sunnah. Tapi kalau yang wajib itu harus dia sendiri, nah, tidak bisa diwakilkan. Kalau dalam haji kayaknya yang bisa diwakilkan yang syarat ya. Yang rukun nggak boleh. Kan ada syarat dan rukun. Syarat dan rukun dalam segala ajaran Islam itu sama maknanya, kecuali haji. Kalau rukun tidak bisa digantikan orang lain. Kalau haji bisa diganti dengan apa? Dam. Wajib ya. Rukun dan wajib itu dalam haji berbeda. Kalau rukun harus terpenuhi, tidak bisa diwakilkan. Tapi kalau wajib bisa dibayar dengan dam, seperti melempar jamarat. Ya. Tawaf nggak bisa digantikan, wukuf nggak bisa digantikan.
walaupun dia cuma beberapa detik harus hadir di Arafah. Fatwa selanjutnya, taqulu sa'ilah i'tamartu liwalidi al-mutawaffa. Saya umrah untuk ayahku yang sudah wafat. Wa fi nihayatil umrah nasitu an uqassir min sya'ri. Tapi setelah selesai umrah, saya lupa cukur. Kan harus dicukur kan untuk tahallul itu kan. Summa qumtu mubasyaran bitawal ukhti. Kemudian saya tawaf lagi, kan tawaf bisa berulang-ulang. Saya tawaf lagi diniatkan untuk saudara perempuanku. Ai akhadzulah sab'an wa ukhti muqimatan fi Riyadh. Karena saudara perempuanku tinggal di Riyadh dan suaminya tidak membolehkan untuk umrah. Nah ini kan. Lalu saya yang mengumrohkan. Jadi dia dalam sekali umroh 2 kali. Si orang ini yang nanya. Wala alamum hal yastamir man amla. Saya tidak tahu apa sekarang masih dilarang apa enggak. Bi hujjatin anau la yuhibbu safar. Dengan alasan suaminya itu malas menemani. Nah, karena wanita itu kan kalau harus ada muhrim ya. Harus ada mahramnya. Bagaimana kondisi seperti ini? At-tawaf li ukhtika sahih. Tawaf untuk saudara perempuanmu itu sah. Wa kaunuka qasarti ba'da hadza tawaf an umrah sahihun aidan. Dan Anda memotong rambut setelah tawaf ya dari umrah boleh juga. Wa amma kaunu zauju ukhtika yamna'uha min umrah fa hadza amrun ya'udu ilaik. Adapun sikap suami dari adikmu yang melarang istrinya atau tidak mau menemani istrinya umrah, itu urusan dia. Urusan dia itu, karena itu hak setiap orang ya, tidak bisa diganggu, itu kebijakan dia. Wa alau bisyani zaujati, karena dia yang lebih tahu kondisi istrinya. Qad yura mina maslahat ayamnaha. Kalau dia memandang maslahatnya itu tidak berangkat, fayamnauha fal haq bisalik. Dia boleh. Seorang suami kalau melihat istrinya dalam hal-hal yang tidak wajib, itu tidak baik keluar, dia melarang, maka harus diturut. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir antasuma wa zaujuha syahid ila bizni. Tidak halal seorang istri yang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak halal berpuasa sementara istrinya ada di rumah, suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Ya, Rasulullah pernah bersabda, tidak halal seorang istri berpuasa ya sementara ada suaminya di rumah dan dia tidak mengizinkan. Tidak boleh. Sah puasanya tidak sah. Hadzal hadis au maknahu, semakna dengan ini. Famana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'a antasuma wa zawjuha syahid ila bi'izni. Pada hadis ini Rasulullah melarang seorang istri berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuali seizinnya. Kenapa? Li'anna idza samat tamna'uhu min kamali ma yuridu minha. Karena jika istrinya puasa, suami ada keperluan tidak bisa dipenuhi. Wa idza kana Nabi alaihi salatu wasallam nahani saum alladzi yakunu man uzauj mimma yurid fama baluka fi safar. Kalau dalam urusan puasa saja seorang suami boleh melarang istrinya, apalagi dalam soal safar. Gitu ya. Karena puasa ini kan ya lebih seharusnya tidak ada intervensi, karena puasa ini kan menyangkut urusan dia dengan Allah kan. Tapi dengan puasa seorang istri tidak bisa melayani suaminya. Itu maksudnya ya. Kenapa tidak boleh? Jadi apalagi safar. Walalau ma'alai fi dzalik. Karena itu suami yang melarang ya istrinya melakukan perjalanan itu tidak tercela dalam Islam. Lakin yang bagi li zauj ayyura'il ahwal. Tetapi sebaiknya seorang suami itu cukup bijaksana.
Jadi dia harus lihat-lihat dulu bepergiannya untuk apa, gitu kan? Jadi jangan sembarang bepergian dilarang. Singkatnya, kalau untuk kebaikan, kenapa harus dilarang? Fa idza qaddara anna hadhil mar'a lam ta'tamir min qabli wa sara ahluha yuriduna umrah wa huwa la yashukku alaik firaqaha falya'zan la fil umrah la litu'addiya wajiba lillah wa habadha law dzaba ma'aha. Fa idza qaddara, seandainya terjadi ada seorang istri tidak umrah, ya, belum pernah umrah, wa sara ahluha yuriduna umrah, kemudian keluarganya menginginkan umrah, wa huwa la yashukku alai firaqaha, dan dia tidak keberatan untuk berpisah dengannya, fal ya'zan la fil umrah, lalu dia mengizinkan, ya, litu adya wajiba lillah, untuk menjalankan kewajiban, wa habadha, itu sangat indah. Jadi suami yang tidak bisa menemani istri beribadat, jangan lantas melarang, ya, kecuali istrinya akan pergi, tidak ada yang nemenin. Nah ini, ya. Jadi kalau suaminya nggak bisa nemenin nih, dia lihat ada saudaranya yang bisa, mahramnya juga, ya dia tidak seharusnya melarang, gitu, ya kan? Toh nggak dengan dia juga bisa, gitu kan? Kecuali nggak ada yang nemenin kecuali dia, dan dia nggak bisa. Ya, saking sibuknya seorang suami, jadi tidak bisa menemani istri untuk ke tanah suci. Ya, maka dia melarang, nggak masalah kalau itu mah. Tapi kalau ada keluarga yang bisa menemani istrinya, kenapa dia harus melarang? Jadi jangan, jangan memastikan itu. Ya. Dia lihat-lihat dulu ya. Fa inna hadza yaqudu fi ulfatun bainal ashar ba'du ma ba'din. Jadi jangan sampai antipati terhadap keluarganya harus dengan dia, gitu. Ya, keluarganya kebetulan berangkat umroh, istrinya pengen umroh, gitu kan. Saking sibuknya dia nggak bisa nemenin, lalu dia melarang. Karena dia nggak bisa nemenin, dia melarang. Ya, kalau dia bijaksana, ya biar aja sama keluarga istrinya. Nah, ini kan akan terjalin kerukunan menurut Syekh Utsaimin. Wa yakunu fil khair katsir, dan insya Allah kalau ada silaturahmi ini akan mendatangkan khairul katsir. Pertanyaan berikutnya, innani qad ajjartu insanan likai yahujan walidati. Saya menyewa, ya, saya membayar seseorang supaya dia menghajikan ibuku. Allati qad tuwfiyat mundu amadin ba'idin, yang sudah lama wafat. Wa inani qad sami'tu anal insan la yajuzu ay yu'ajjara. Tapi saya dengar ada larangan dalam urusan ibadah ini tidak boleh ada bayaran. Kita membayar seseorang untuk mewakili ibadah. Saya dengar begitu. Aw la yajuzu ay yakhudha insan min ajli haji anil akhar. Fama hukmul hajj an walidati fi hadhil hala. Nah, bagaimana status hukum yang sebenarnya? Ya, jadi ini ada penanya mengatakan, saya membayar orang, maksudnya membadalkan berarti ya, saya membadalkan haji ibuku yang sudah lama wafat. Tapi saya dengar dalam urusan ibadah tidak boleh bayar membayar. Apa benar? Ya, pendapat itu apa benar? Maka dijawab oleh Syekh Utsaimin, yang bagilaka idza arat tal haja an walidatika anta hujja li nafsik. Oh, tattafiqa ma'a syakhsin biduni aqdil ijarah ala ayyahujjalak. Seyogyanya jika Anda sendiri ingin menghajikan kedua orang tua Anda, ya, di sini kasusnya ibunya. Anda harus haji dulu. Ya, karena membadalkan haji itu si pelakunya harus sudah haji. Nggak boleh sambil haji bareng, nggak boleh. Ya, jadi sudah haji dulu, lalu menghajikan orang boleh. Nah, kemudian tattafiqa ma syakhsin, atau Anda membuat kesepakatan dengan orang lain biduni aqdil ijarah, bukan membayar, bukan nyewa. Ala antajuna wa hadzal hajj angka amwalika idza kana niyatu bi haji hiya qada hajatika
wa hili maskalatika wa kana yuridu madzalika aidan ayuzawada min amal salihah fi masyarih hajj fa inna hadhi niyatun thayyibah. Jadi kalau tujuannya bukan dibayar, saya juga nggak ngerti nih maksudnya gimana. Atau Anda bersepakat kepada orang dengan orang lain, tapi biduni aktil ijarah, bukan dengan akad sewa menyewa, ya. Tapi akadnya itu harus badal haji. Nah itu niat yang baik. Jadi jangan menganggap seakan-akan ibadah bisa dibeli gitu loh singkatnya. Tapi saya kira kalau dalam sholat nggak boleh ya. Sholat boleh nggak? Jadi selama sakit, kedua orang tuanya nggak sholat contohnya. Wah ada mah 2 bulan, contohnya gitu. Kan banyak dai membolehkan. Banyak dai membolehkan. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Enak-enakan aja boleh. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Setahu saya dalam sholat dan puasa nggak ada dalilnya. Puasa nggak ada dalilnya. Kecuali walinya. Soma anhu waliyuhu. Nah, boleh dipuasakan oleh walinya. Kalau puasa. Tapi sholat itu sepanjang yang saya tahu nggak ada. Maka disolatkan oleh walinya. Nggak ada. Kalau untuk sholat mah. Ya. Tapi kalau haji ada. Tadi kemarin sudah disampaikan. Jadi ada kasus subrumah ya. Saya niat haji untuk subrumah. Siapa itu subrumah? Ditanya oleh Rasul. Teman saya. Kalau kamu mau menghajikan temanmu, kamu harus beres haji dulu. Berarti jangan tahun sekarang. Karena 1 tahun seseorang haji hanya bisa sekali. Kalau umroh kan bisa berulang-ulang kan? Kita umroh lagi bisa. Tapi kalau haji dalam setahun, 1 orang nggak bisa 2 kali, ya kan? Sudah tanggal 9 Arafah, niatnya buat si A, si B, si C itu. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Nah, ini kita lanjutkan. Wa kana yuridu madzalika ayatazawaj min amal salihah fi masyarih hajj fa inna hadhihi niyatun thayyibat. Nah, kalau begitu mau boleh. Wala haraj alai fiha. Amma idza kana hajju anka an walidika min ajli mal faqat fa inna hadza haram. Kalau dia niatnya urun rembuk, kata di sini nih. Kalau orang itu ingin membantu si pembadal haji nih, ya, pembadal haji niatnya ingin membantu, boleh. Tapi kalau untuk komersil nggak boleh katanya. Kalau membadalkan haji itu niatnya komersil, jadi memang mencari gituan itu tidak boleh. Kata iya cari upah sengaja. Karena mencari upah dalam ibadat tidak boleh. Tapi kalau memang untuk menolong boleh. Wala yajuzu li'annahu la yajul insan ayyurida bi amal akhirah syai'an min umurid dunya. Karena tidak boleh seseorang melakukan amal akhirat tujuannya untuk dunia. Sholat tapi untuk mendapat upah. Kan begitu kan? Contohnya orang tadi tuh selama sakit dia meninggalkan sholat. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya nanti dikodok saja. Boleh? Boleh. Berapa hari? 60 hari. Kebetulan santri saya jumlahnya ada 60. Semuanya serba pas. Jadi saya pernah kaget juga itu. Insya Allah malam ini katanya, ada semua selamatan ya. Saya diundang gitu. Syukuran lah. Pada kesempatan ini kita akan membaca Quran insya Allah 30 juz. Dan saya kaget, waduh berapa lama nih? Nggak taunya dia manggil 30 orang. Jadi 1 orang 1 juz. Itu kan kurang lebih 45 menit. Iya, saya kira berapa hari itu? Nah, nggak taunya begitu. Nah, rupanya begitulah dibagi-bagi. Jadi kalau dia manggil 60 berarti sudah dikasih tahu tuh setengah juz sewang. Kali 60 kan, jadi 30 juz. Itu maksudnya. Jadi itu akal-akalan sebenarnya. Ya, tapi kalau bukan rekayasa mah sah-sah saja.
Ya, kalau baca Quran mah, tapi kalau baca Quran untuk hal-hal yang tidak ada tuntunan ya tidak boleh. Nah, itulah kajian pada pagi hari ini tentang ayat Quran dan fatwa dari Syekh Utsaimin. Puncak haji itu Arafah. Al-Hajju Arafah. Barang siapa yang tidak bisa hadir di tanah Arafah pada puncak haji pada tanggal 9, maka tidak sah. Kehadiran itu nggak perlu lama, Pak. Maka sekalipun seseorang menjadi pasien rumah sakit, dinaikkan ambulan cuma lewat saja. Ya mungkin berhenti sebentar, terus jalan lagi. Udah cukup. Nah, yang dari zuhur sampai maghrib itu afdol. Afdolnya segitu. Jadi kalau kita sakit, tanggal 9 gitu kita 5 menit saja disitu, balik lagi ke rumah sakit, nggak masalah. Sah. Maka itu haji kemarin tuh diceritakan ada teman dari anak saya yang sampai sudah banda asar belum ketahuan ada yang bakal ngangkut. Kan udah deg-degan itu karena dari asar sampai maghrib kalau lolos hajinya nggak sah dan dia bisa haji lagi belum tentu tahun depan kan, tahu sendiri di Indonesia. Maka dia panggil mobil apa saja dia panggil. Nggak ada yang mau karena dia merasa nggak kenal kan. Tapi tiba-tiba ada mobil yang tadi dipanggil datang juga. Ditanya permasalahannya, dia nggak mau. Nego, dibayar tinggi daripada nggak bisa berangkat, gagal kan. Akhirnya dibawa juga. Memang tinggal berapa 1 jam apa sebelum maghrib. Sampai juga kata, oh ya alhamdulillah merasa. Itu jadi. Kemarin ini ternyata ada beberapa orang yang memang gagal hadir di Arafah katanya. Ya, itu tidak boleh sebenarnya seperti sholat cukup ada di apartemen dekat Masjidil Haram ya tidak berjemaah itu mah. Karena syarat hadir orang berjemaah itu kan harus di wilayah wakafnya tanah haram, wilayah wakafnya Masjidil Haram. Ya, walaupun katakan Masjidil Haram di situ kita apartemen di sini, kalau ini bukan tanah wakaf, bukan dari Masjidil Haram, kita sholat berjemaah tidak sah. Masa ngelihat, Allahu Akbar kita sholat di sini. Nah itu Pak, jadi memang pengetahuan terhadap haji, saya katakan itu, kita harus punya keyakinan haji itu sendiri-sendiri. Jadi haji itu nggak bisa diwakili oleh KBIH. Kata KBIH sah. Lalu kita menganggap sah, belum tentu. Contohnya kita tawaf perasaan baru 6, udah 7. Jangan percaya orang lain. Kita harus meyakini apa yang ada dalam hati kita. Karena orang-orang sana itu, orang-orang yang nggak ngerti soal haji itu kepengen cepat selesai. Wong kita ngitung baru 6, dia udah 7. Enak-enakan aja 7. Kalau kita penasaran, walaupun sebenarnya sudah 7, tapi hati kita seandainya ragu ya, tetap kita harus memenuhi keyakinan kita. Jangan keyakinan orang. Kecuali sholat berjemaah. Kalau sholat kan memang ngikut imam itu mah. Nah itu Pak jawabannya. Tidak sah. Ya? Iya tidak sah. Jadi sebaik apapun yang dilakukan oleh orang haji, kalau waktu tanggal 9 nggak hadir, di Arafah, maka tidak sah. Karena itu Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah. Karena puncak dari kegiatan haji itu adanya di Arafah. Sama dengan sholat lah. Sholat itu kalau bisa ruku bersama, dihitung. Sebaliknya, walaupun Anda awal waktu, tapi kalau nggak bisa ruku bersama, tidak sah. Contohnya, awal waktu tapi belum takbir. Imam udah takbir, nggak takbir, ngelamun. Udah, nggak bisa. Pasti ulama mengatakan tetap orang haji itu kalau mampu. Jadi kalau punya utang berarti nggak mampu. Nah, mereka itu tidak hadir di zaman kita sekarang. Syekh-syekh ini. Karena mereka kira begitu dapat duit langsung berangkat. Kan dulu mah begitu. Mereka nggak nyangka akan nunggu 30 tahun. Jadi kalau menurut saya, selama kita menunggu itu bisa bayar utang, ya haji lah, harus haji. Gitu. Contohnya kita yang terbaik lah.
menurut saya ya, kalau mau berangkat haji, segerakan walaupun minjem sama mertua. Maka pilihlah mertua yang rada punya gitu. Pinjem uang. Karena ini masalahnya nunggunya nggak tahun-tahun, 30 tahun. Kita dapat KTP usia 15. 15 apa Pak sekarang? 17 ya? 30 tahun, 47 tahun baru berangkat. Padahal itu begitu cetak KTP gitu daftar. Nah, menurut saya kalau bisa ngutang dulu. Nanti selama nunggu, seperti kemarin lah yang ditalangi oleh bank. Tapi kita kepada keluarga, jangan ada bunga. Bayar. 30 tahun loh, dibagi 30 tuh setahun sejuta. Ya kan? Katakanlah 2 juta lah ngumpulin nanti buat apa tambahan-tambahan apa, kata 60. Siapa tahu 60 kan? Nunggunya 30 tahun, berarti setahun 2 juta. Berarti kan sebulan berapa itu? Setahun 2 juta. 2 jutaan ya? 200.000 ya? Ya 250.000 nyelengin. Nah, sebulan bayar mertua. Itu. Udah ninggal belum lunas juga. Terlalu. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita diberi kemudahan, keberkahan, serta Allah senantiasa meridhoi mereka. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.